Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan berkah yang diberikan kepada kita hingga hari ini kita masih diberi umur panjang dan berkesempatan hidup di dunia ini. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengawali dakwahnya dengan rahasia atau syiriah. Sudah merupakan suatu hal yang lumrah dan alami apabila Rasulullah SAW menyampaikan rahasia itu kepada orang yang paling dekat dengannya dari keluarganya dan teman-teman dekatnya. Selain itu, kepada orang yang diharapkan darinya kebaikan melalui pertimbangan dan cara memilih orang yang bisa dijadikan sebagai teman komunikasi hingga muncullah orang-orang yang memenuhi panggilan tersebut. Yang paling pertama di antaranya adalah Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Waraqah bin Naufal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jangan ada yang mencemooh Waraqah bin Naufal karena saya telah melihat sebuah surga atau dua buah surga untuknya." Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah. Adapun mengenai ciri-ciri umum dakwah Rasulullah SAW di Mekah adalah: yang pertama, dakwah terfokus pada upaya menyampaikan dakwah dengan syiriah maupun jariyah, dimulai dari orang paling dekat dalam rangka untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju alam terang benderang. Yang kedua, memerhatikan aspek tarbiyah bagi penerima dakwah. Yang ketiga, berusaha untuk tidak terjadi kontak fisik dengan musuh atau kaum Quraisy. Yang keempat, selalu aktif bermanuver dalam dakwah dan tidak terpaku di tempat mulai tumbuhnya. Yang kelima, melakukan kegiatan dan menentukan strategi kesinambungan untuk dakwah Rasulullah SAW ke depannya. Kemudian turunlah ayat yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan, yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan pertama kali dilakukan di Bukit Syafa. Dalam dakwahnya itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala. Kaum kafir Quraisy yang mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW tidak percaya sama sekali. Bahkan mereka mendustakannya, mengejek, dan bahkan Nabi dilempari batu dan kotoran. Yang mendustakan Nabi pada saat itu adalah Abu Lahab dan istrinya dan Abu Jahal. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan untuk kedua kalinya dilakukan dengan mengumpulkan keluarganya di Bukit Syafa. Waktu itu diikuti oleh 40 orang termasuk Abu Lahab. Isi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya secara terang-terangan untuk kedua kalinya adalah: pertama, peringatan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman
beriman kepadanya. Kenikmatan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, disebutkan pada hari akhir kelak, beliau tidak dapat memberi pertolongan, kecuali amal perbuatan sendirilah yang dapat menyelamatkannya. Yang ketiga, pertolongan kepada keluarga supaya dapat membantu dan memelihara Islam. Dakwah Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin. Jadi kesimpulannya adalah sebagai seorang muslim harus mengetahui pentingnya berdakwah. Lebih baik lagi jika kita melakukan dakwah kepada orang lain, karena ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang menerimanya. Semoga kita semua termasuk orang yang gemar berdakwah dalam kebaikan serta dapat mencegah keburukan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan dalam penyampaian kultum. Ingat bahwa kesalahan dari manusia dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.